Ini adalah fakta kenyataan dari salah satu di antara kisah mengharukan yang Gus Kausar ceritakan di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperdengarkan sebuah ceramah dari Gus Kausar ketika masih awal-awal putri beliau, Neng Hasna, baru mendapat lamaran dari Gus Suni, yang cukup menghebohkan lamaran ini di kalangan masyarakat karena dinilai berlebihan dan nominalnya yang memang fantastis. Ceramah beliau ini sebenarnya sudah cukup lama ya, kira-kira sudah lebih dari 1 bulanan yang lalu. Isi ceramah beliau ini menarik untuk saya ketengahkan di sini karena di balik cerita putri beliau yang dinikahkan mendadak ini, beliau juga menceritakan tentang diri beliau sendiri yang waktu itu juga dinikahkan oleh Abah Gus Kausar, Kiai Nurul Huda Jazuli, dalam situasi dan kondisi yang bisa dikatakan mendadak juga. Jadi kisah Gus Kausar dengan putrinya Neng Hasna itu hampir sama dalam kisahnya ketika dinikahkan oleh abahnya. Jadi terkesan mendadak situasinya. Yang menarik dari isi pengajian beliau ini adalah ketika beliau menceritakan momen atau situasi pada masa-masa awal pernikahan Gus Kausar atau pada masa-masa awal beliau ini membina rumah tangga. Sebagai seorang putra dari seorang kiai yang mempunyai ratusan, bahkan mempunyai sampai ribuan santri dan cukup mempunyai kekayaan, kita tentu akan membayangkan kalau beliau itu hidup penuh dengan kecukupan, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan privilege, penuh dengan fasilitas-fasilitas yang tentu serba ada. Tapi kenyataannya setelah mendapatkan penuturan dari cerita beliau ini sendiri di video ini, saya pribadi menjadi sangat terharu sekali. Dan kemudian inilah yang membuat saya tertarik untuk mengupload ulang video ini. Karena di sini ada sisi lain yang begitu menarik, begitu menginspirasi bagi mereka yang masih dalam perjuangan membina hidup berumah tangga. Ya. Awalnya ketika beliau mulai bercerita itu sih seperti sebuah guyonan-guyonan atau candaan-candaan sebagaimana ciri khas beliau ketika berceramah. Biasanya Gus Kausar kalau berceramah itu kan selalu ada bumbu-bumbu candaan-candaan ya. Tapi setelah beliau membeberkan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan beliau ketika masih awal-awal pernikahan, bagaimana Abah Gus Kausar ini, Kiai Nurul Huda Jazuli, mendidik putra-putrinya dengan penuh kemandirian dan mengajari segala sesuatu itu harus diraih melalui berbagai proses. Tidak ujuk-ujuk, terima bersihnya aja tanpa sebuah usaha kerja keras. Tidak mentang-mentang dia itu anak orang kaya atau anak seorang kiai yang kaya.
Jadi ketika saya mendengar cerita dari Gus Kausar ini, saya pribadi menjadi sangat terharu sekali dan tertegun mendengar cerita beliau ini. Ternyata pandangan saya terhadap seorang Gus, seorang putra dari para kiai-kiai selama ini, pandangan saya terhadap mereka itu tidak semuanya benar. Putra seorang kiai yang saya kenal ketika saya pribadi pernah mengenyam pendidikan di di beberapa pondok pesantren, itu biasa yang saya kenal, yang saya tahu itu biasanya dengan mudah menggunakan fasilitas-fasilitas yang dipunyai abahnya atau bapaknya, seperti mobil, uang, dan sebagainya. Tapi ternyata itu tidak didapat oleh Gus Kausar. Walaupun Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, ayah beliau atau abah Gus Kausar ini adalah golongan kiai yang bisa dikatakan berkecukupan, orang yang mempunyai kekayaan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Gus Kausar sendiri, kalau abah beliau itu kaya, punya banyak mobil, dari yang mobil tua biasa aja sampai yang bisa dikatakan mewah pada zamannya. Jadi mobilnya itu banyak sekali itu Kiai abah beliau ini. Tapi ternyata ketika Gus Kausar itu butuh bepergian, wong namanya orang hidup berumah tangga, banyak kegiatannya, banyak kesibukannya. Tapi ternyata ketika Gus Kausar itu butuh bepergian, tidak bisa pakai mobil ayahanda beliau, bapak beliau seenaknya, sesuai yang beliau kehendaki. Maka ketika ingin bawa mobil abahnya ini, bapaknya ini, ternyata mobil yang diizinkan yang paling jelek, jauh dikatakan mewah, dan itu pun tidak bawa cuma-cuma, tapi harus nyewa. Ini adalah fakta kenyataan dari salah satu di antara kisah mengharukan yang Gus Kausar ceritakan di dalam video ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ceramah beliau ini. Kita simak sampai tuntas, jangan di skip karena di sini ada pesan-pesan yang penuh dengan inspirasi.
Setelah menyimak kisah Gus Kausar ini, kita semua para generasi muda, siapapun itu, terutama para santri-santri, cerita beliau ini telah membukakan hati kita semua bahwa segala sesuatu itu butuh proses yang harus diraih dengan penuh perjuangan, kegigihan, dan kesabaran. Tidak peduli siapa kita, anak dari orang tua yang kaya raya, biasa, pas-pasan, atau bahkan yang kekurangan, karena semua itu tidak menentukan kesuksesan kita. Keberhasilan kita yang membuat kita menjadi orang yang berhasil, yang membuat kita menjadi orang yang sukses, kaya raya, bukanlah dari harta yang dipunyai orang tua kita, tapi semua itu dari hasil jerih payah kita sendiri dan dari hasil perjuangan kita sendiri. Termasuk kesuksesan yang diraih Gus Kausar itu, bahwa beliau sendiri mengakui bahwa apa yang diajarkan oleh bapak beliau Kiai Haji Nurul Huda Jazuli itu memang ternyata di kemudian hari sangat bermanfaat untuk beliau sendiri, sehingga menjadikan beliau menjadi orang yang sukses seperti sekarang ini. Itu karena adalah berkah dari didikan ajaran abah beliau yang mendidik kemandirian terhadap para putra-putrinya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.